Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rizky Rahmania, mahasiswa profesi nurs Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan SOCA atau Student Oral Case Analysis. Saya mengambil kasus asuhan keperawatan pada Nyonya R dengan stroke non-hemoragik di ruang cendrawasih bawah RSUD Aji Barang. Yang pertama yaitu definisi dari stroke non-hemoragik. Stroke non-hemoragik adalah jenis stroke yang terjadi akibat penyumbatan pada pembuluh darah otak. Stroke non-hemoragik juga disebut stroke infarct atau stroke iskemik, merupakan jenis stroke yang paling sering terjadi. Diperkirakan sekitar lebih dari 80% kasus stroke di seluruh dunia disebabkan oleh stroke non-hemoragik. Tanda dan gejala stroke. Di sini ada 6 tanda dan gejala stroke. Yang pertama adalah senyum tidak simetris atau mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Tanda dan gejala yang kedua adalah gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Tanda yang ketiga, bicara pelo, tiba-tiba tidak dapat bicara, atau tidak mengerti kata-kata bicara atau tidak nyambung. Yang keempat, kebas atau baal atau kesemutan di separuh tubuh. Yang kelima yaitu rabun atau pandangan satu mata kabur terjadi secara tiba-tiba. Yang keenam, sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar, gerakan sulit dikoordinasi. Yang selanjutnya, pathway dari stroke non-hemoragik. Ada beberapa faktor pencetus yang akan menyebabkan seseorang terkena stroke non-hemoragik. Di antaranya adalah makanan, merokok, hipertensi, dan lanjut usia. Dari makanan, asupan makanan yang mengandung tinggi lemak, kolesterol akan menyebabkan peningkatan kolesterol dan lemak di pembuluh darah. Kemudian akan menyebabkan terjadinya arteriosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Untuk faktor pencetus yang selanjutnya yaitu merokok. Seorang perokok akan terjadi penumpukan nikotin di pembuluh darah dan akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau arteriosklerosis. Faktor yang selanjutnya yaitu hipertensi. Pada pasien-pasien dengan hipertensi akan menyebabkan tahanan perifer menjadi meningkat sehingga menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu lanjut usia. Pasien-pasien yang sudah lanjut usia, orang-orang dengan lanjut usia, ini elastisitas pembuluh darahnya akan menurun sehingga menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Dari penyempitan pembuluh darah tersebut atau arteriosklerosis akan menyebabkan aliran darah ke otak menjadi tersumbat. Kemudian akan menyebabkan beberapa masalah. Yang pertama yaitu aliran darah menjadi terganggu, kemudian terjadi hemisfer kiri, penurunan fungsi motorik, gangguan pergerakan tubuh, kemudian muncullah masalah keperawatan, gangguan mobilitas fisik. Dari aliran darah otak ke otak tersumbat menyebabkan hipertensi atau hipotensi, terjadi shock, kenaikan PTIK, kemudian menyebabkan PTIK atau peningkatan tekanan intrakranial. Yang selanjutnya yaitu dari aliran darah ke otak tersumbat menyebabkan pembuluh darah tersumbat, oklusi pembuluh darah, pecah atau bekuan darah, terjadi perfusi jaringan turun, kemudian memunculkan diagnosa keperawatan gangguan perfusi jaringan serebral. Di sini saya mengambil kasus tentang asuhan keperawatan pada Nyonya R. Di sini identitas pasien, nama Nyonya R, umur 72 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat Tumiah RT 2 RW 2, diagnosa medis stroke non-hemoragik, nomor register 080636, tanggal pengkajian 11 Januari 2024. Dari pengkajian yang saya dapatkan, di sini pada riwayat penyakit sekarang, pasien datang dengan kelemahan anggota gerak kiri sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit, yaitu tanggal 6 Januari 2024. Tangan dan kaki kiri sulit untuk digerakkan. Pemeriksaan fisik yang saya dapatkan, di sini KU-nya lemah,
kesadarannya kompos mentis, GCS-nya 15, E-nya 4, M6, dan V5. Untuk tekanan darahnya 128 per 69 mm Hg. Untuk nadinya 67 kali per menit, respirasi rate 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, SpO2 98% dengan nasal kanul O2 3 liter per menit. Untuk kekuatan otot, di sini saya mengukur kekuatan otot tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri. Untuk yang tangan kanan, kekuatan ototnya 5, untuk kaki kanan 5, untuk tangan kiri 3, untuk kaki kiri 3. Pasien tampak lemas dan kesulitan menggerakkan tangan dan kaki kiri. Selanjutnya yaitu hasil pemeriksaan penunjang. Hasil pemeriksaan penunjang yang pertama ada hasil laboratorium. Di sini saya mencantumkan hasil laboratorium dengan nilai yang tidak normal pada pasien Nyonya R. Untuk kolesterol total didapatkan hasil 240 mg per dl dengan nilai normalnya kurang dari 200 mg per dl, sehingga ini masuk kategori high atau tinggi. Yang kedua yaitu HDL kolesterol. Di sini didapatkan hasil 77,7 mg per dl dengan nilai normal 50-60 mg per dl, sehingga untuk HDL kolesterol masuk ke kategori high atau tinggi. Untuk hasil CT scan kepala non-kontras didapatkan hasil old infarct di corona radiata dextra. Yang selanjutnya yaitu analisa data. Untuk analisa datanya, di sini saya mendapatkan data DS, pasien mengatakan tangan dan kaki kiri sulit untuk digerakkan, lemes positif. Untuk data objektifnya yaitu KU-nya lemah, kesadaran kompos mentis, GCS 15 dengan E4, motorik 6, verbalnya 5. Untuk tekanan darahnya 128 per 69 mm Hg. Nadinya 67 kali per menit, respirasi rate-nya 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, saturasi oksigen 98% dengan nasal kanul O2 3 liter per menit. Hasil bacaan CT scan kepala non-kontras yaitu old infarct di corona radiata dextra. Untuk kekuatan otot ekstremitasnya, untuk ekstremitas kanan 5 untuk ekstremitas atas kanan, dan 5 untuk ekstremitas bawah kanan. Untuk kekuatan otot ekstremitas kiri didapatkan hasil 3 untuk ekstremitas atas kiri dan 3 untuk kekuatan ekstremitas kiri bawah. Untuk masalah keperawatannya, di sini saya mengambil kerusakan mobilitas fisik. Untuk etiologi atau penyebabnya yaitu kerusakan neuromuskuler. Yang selanjutnya, di sini saya merumuskan dari masalah tersebut, saya merumuskan masalah kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan neuromuskuler. Untuk intervensinya di sini, untuk NOC-nya saya mengambil mobility level dengan indikator keseimbangan tubuh, gerakan otot, gerakan sendi, kemampuan berpindah ambulasi atau berjalan, ambulasi berjalan, ambulasi kursi roda. Untuk skalanya, yang skala 1 ketergantungan total, skala 2 bantuan alat dan orang, skala 3 bantuan alat, skala 4 mandiri dengan bantuan alat, skala 5 mandiri. Untuk kliniknya atau nursing intervensinya, saya mengambil exercise terapi ambulation atau terapi aktivitas ambulasi. Intervensi yang pertama yaitu monitoring vital sign sebelum atau sesudah latihan dan lihat respon pasien saat latihan. Konsultasikan dengan terapi fisik tentang rencana ambulasi sesuai dengan kebutuhan, kaji kemampuan pasien dalam mobilisasi, kaji kekuatan otot ekstremitas pasien, dampingi dan bantu pasien saat mobilisasi, berikan alat bantu jika klien memerlukan.
Ajarkan pasien bagaimana merubah posisi dan berikan bantuan jika diperlukan. Kaji kemampuan klien dalam beraktivitas. Untuk implementasinya, di sini implementasinya saya lakukan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 mulai pukul 15.00 sampai jam 19.00. Implementasi yang pertama yaitu memonitor vital sign sebelum latihan dan lihat respon pasien saat latihan. Di sini untuk pasien saat latihan vital sign-nya. Yang selanjutnya yaitu implementasi. Implementasi saya lakukan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 jam 15.00 sampai jam 19.00. Untuk implementasi yang pertama yaitu memonitor vital sign sebelum latihan dan lihat respon pasien saat latihan, mengkaji kemampuan pasien dalam mobilisasi, mengkaji kekuatan otot ekstremitas pasien, mendampingi dan bantu pasien saat mobilisasi, duduk. Di sini pasien baru bisa mobilisasi duduk, belum bisa mobilisasi berjalan. Mengajarkan pasien bagaimana merubah posisi dari tidur ke duduk dan dari duduk ke duduk di samping tempat tidur dan memberikan bantuan. Mengkaji kemampuan klien dalam beraktivitas. Untuk evaluasinya, saya lakukan evaluasi pada jam 19.00 di hari yang sama. Untuk subjektifnya, pasien mengatakan tangan dan kaki kiri masih sulit untuk digerakkan. Untuk objektifnya, KU lemah, kesadaran komposmentis, GCS 15, E4, M6, dan V5, tekanan darah 120/70 mm Hg, nadi 62 kali per menit, respirasi rate 20 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius, SpO2 99% dengan nasal kanul O2 3 liter per menit. Untuk kekuatan otot ekstremitasnya, untuk ekstremitas atas, tangan kanan 5555, untuk tangan kiri 3333, untuk kaki kanan 5555 dan kaki kiri 333. Masih sama dengan hasil pengkajian kekuatan otot yang saya lakukan sebelum melakukan implementasi. Untuk analisisnya masalah belum teratasi, untuk planningnya lanjutkan intervensi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.